Shalom adik-adik KKR. Selamat hari Minggu bertemu lagi dengan Guru Noah dan Guru Dandi. Yeay. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita mau bernyanyi lagu pengantar ibadah kita. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Bapa peliharakan sayang setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Bapa peliharakan sayang setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Baik adik-adik, karena kita telah dibangunkan Tuhan pada pagi hari ini, kita masih diberi kesehatan. Sebelum memulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami Tuhan pada pagi hari ini dengan keadaan baik-baik saja Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi juga Bapa kami ingin memulai kebaktian kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, biar lebih semangat Bang, gimana kalau kita sapa dulu adik-adik kita? Setuju Bang. Berarti kamu yang nyapa balita, aku yang nyapa kecil Bang? Iya Bang. Oke Bang. Oke. Tapi kita gabung dulu, kita sapa Bang. Oke, sekaligus ya Bang. 1, 2, 3, ya. Shalom adik-adik KKR. Gimana Bang? Udah semangat kan Bang? Belum semangat. Kurang ya Bang? Kurang semangat Guru. Iya. Oke, Guru mau sapa yang balita ya. Shalom balita. Shalom Bang Dandi. Oke, sekarang anak kecil jangan mau kalah ya. Shalom kecil. Shalom Guru. Oke, gimana Guru? Udah semangat kan Guru? Udah semangat Guru. Biar lebih semangat lagi Guru, kita mau bernyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, semangat semua. Semangat Guru. Bang Dan, kalau misalnya kan Bang Dan, Apa, ada Guru? tamu datang ke rumah Hendu, ketoknya pintu. Kamu buka pintunya tuh enggak ya Bang? Kalau aku kulihat dulu dari jendela Bang. Kalau nanti mencurigakan yang datang ya nggak kubuka Bang. Tapi kalau saudara, orang yang kenal, orang yang dekat sama aku, pasti kubuka Bang. Oh, berarti kalau Tuhan gitu dekat kali kita gitu Bang Dan. Berarti kalau pintu hati Hindu kamu buka lah kan Bang Dan? Jelas Guru, pasti kubuka Guru. Oke adik-adik, karena kita telah membuka hati kita, mari kita nyanyi lagu Tuhan Mengetuk Hatimu. Tuhan mengetuk hatimu, oh KKR. Tuhan mengetuk hatimu, oh KKR. Oh KKR, apalah jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, anak balita. Tuhan mengetuk hatimu, oh balita. Tuhan
Tuhan mengetuk hatimu. Oh balita, apalah jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat, Ku jawab ya, ya, ya. kurang kuat, Ku jawab ya Tuhan. kurang, Ku jawab ya Tuhan. kurang. Ku jawab ya, ya, ya. Anak kecil. Tuhan mengetuk hatimu. Anak kecil, Tuhan mengetuk hatimu. Anak kecil. Oh anak kecil, apalah jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan. Kurang. Ku jawab ya Tuhan. Kurang. Ku jawab ya, ya, ya. Oke guru. Misalnya kan guru, kalau kamu berbuat sesuatu nggak dilihat mama endu, nggak dilihat bapak endu gitu kan, kamu curi uangnya gitu guru. Kamu kira ada yang lihat itu guru? Kalau kurasakan guru, ada yang lihat aku guru. Siapa guru? Tuhan guru, karena Tuhan itu guru, dimanapun kita itu taunya guru. Iya. Supaya pun kita ketahuan guru. Bener guru. Makanya kita nggak boleh berbuat yang jahat. Walaupun gak ada orang, pasti Tuhan melihat guru. Betul, Jadi guru. kita harus berhati-hati untuk berbuat apapun yang kita lakukan guru. Oke, kita mau bernyanyi adik-adik, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Kayaknya kamu merasa adik-adik kita udah capek muji Tuhan guru. Belum guru. Belum kan guru, masih kurang lah kan guru. Harusnya masih semangat gitu. Biar abang-abang pemusiknya juga semangat gitu guru. Kalau gitu kita suruh lagi lah nyanyi adik-adik kita kan guru. Bener guru. Oke, agar lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sebentar aku mau nanya guru. Apa guru? Ini minggu pertama kita di bulan Natal guru, di bulan Desember guru. Wah, bulan yang dinanti-nantikan ya guru. Betul guru. Bulan kelahiran Tuhan Yesus. Oke, untuk menyambut minggu pertama kita di bulan ini, kita mau bernyanyi lagi, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia.
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Oke guru, udah semangat kali kan guru? Udah semangat guru. Oke. Lalu adik-adik, kita mau masuk kebaktian kita. Kita mau bernyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semua saya ambil yang terbaik sama Tuhan. Gak ada yang sambil makan-makan, gak ada yang sambil tidur-tiduran. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Ayo, gimana sikapnya yang benar kalau mau berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberikan satu hari lagi untuk kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, tadi kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati Bapa supaya kami bisa serius, bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita sampai ke minggu Advent yang kedua. Nah, sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan, kita mau nyalakan dulu lilin Advent kita. Sembari menyalakan lilin Advent, kita mau bernyanyi satu lilin nyalakan. Nah, setelah nanti kita nyanyi satu lilin nyalakan, kakak akan nyalakan lagi lilin yang kedua. Nanti liriknya diganti jadi dua lilin nyalakan. Oke, kita mulai ya. Dari lilin yang pertama kita angkat pujian kita, satu lilin nyalakan. Satu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga.
Oke adik-adik, lilin Advent kita sudah menyala. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau baca dulu Alkitab kita yang diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Nah kakak abang yang kecil mungkin udah ada yang bisa buka Alkitab. Yuk buka Alkitabnya pelan-pelan. Markus ada di perjanjian baru ya. Ayo buka dulu dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kakak tunggu. Oke, buat adik-adik balita mungkin belum bisa baca, nggak apa-apa kakak bacakan dari sini. Oke, kita baca ya, yang adik-adik kecil baca dari rumah, kakak baca dari sini. Markus 1 ayat 1 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosa mereka, supaya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Wah, kira-kira tadi isi Alkitab kita itu membahas tentang siapa ya? Ada yang tahu? Kakak abang kecil mungkin tahu. Ada yang tahu tadi di judulnya tadi sebelum kakak mulai baca Alkitabnya ke dalam, kakak bilang ada satu nama. Siapa ya kira-kira? Iya, namanya Yohanes Pembaptis. Tema kita yang sampai di minggu ini adalah Yohanes Pembaptis. Ada kira-kira yang kenal siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Enggak kenal lah kak. Belum pernah kami jumpa. Iya ya, adik-adik balita sama kecil belum pernah jumpa. Kakak pun belum jumpa ternyata. Nah, atau mungkin ada yang pernah dengar Yohanes Pembaptis kata guru-gurunya mungkin selama ini waktu masih bisa tatap muka di gereja. Nah, kalau ada yang penasaran, ini kakak kasih gambarnya. Coba kita lihat. Itu ada gambar seseorang yang lagi pegang Tuhan Yesus, yang lagi angkat tangan, yang sedang membaptis Tuhan Yesus. Nah itu dia Yohanes Pembaptis. Oke. Nah kalau namanya Yohanes Pembaptis, kira-kira kerjaannya ngapain ya? Membaptis lah kak. Iya benar. Yohanes Pembaptis ini pada masa lalu, pada masa Alkitab ini sebelum dituliskan, Yohanes Pembaptis itu kerjaannya membaptis orang yang mau percaya sama Tuhan Yesus. Tahu gak sih kalian, Yohanes Pembaptis ini orang yang ajaib, anak yang hebat. Kenapa guru anak yang hebat? Aku pun anak hebat loh guru. Iya, adik-adik balita di rumah juga anak-anak hebat. Yohanes Pembaptis ini orang hebat karena apa? Karena dia itu terlahir dari orang tua waktu orang tuanya itu udah lanjut usia. Kalau di gereja kita namanya udah saitun kayak gitu. Nah nama ayahnya itu Zakaria, nama ibunya itu Elisabet. Nah pada waktu itu ibunya Elisabet divonis enggak bisa mengandung, enggak bisa punya keturunan. Wah tapi Zakaria dan Elisabet punya iman yang kuat kepada Tuhan. Mereka percaya kalau mereka meminta keturunan dengan iman, Tuhan pasti kabulkan. Nah, iman mereka memberikan hasil. Tuhan mengaruniakan janin kepada Elisabet sehingga ia bisa mengandung Yohanes Pembaptis. Di usianya yang udah lanjut, di usianya yang udah saitun, dia bisa mengandung Yohanes Pembaptis. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah, pada akhirnya Yohanes Pembaptis lahir menjadi anak yang sangat takut akan Tuhan.
karena berkat kasih karunia Allah kepada Zakaria dan Elisabet, mereka menyerahkan Yohanes Pembaptis supaya kehidupannya itu, supaya seluruh hidup Yohanes itu diberikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, waktu demi waktu pun berlalu. Akhirnya Yohanes Pembaptis hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Pada suatu saat, Yohanes mendapat perintah dari Tuhan Allah supaya memberitakan kepada orang-orang supaya bertobat. Nah, tadi di Alkitab kita dibilang dia naik ya ke padang gurun. Wah, dia naik ke padang gurun, dia pakai alat pengeras suara. Kalau sekarang kita kayak kakak ini pakai pengeras suara namanya mic. Nah, kemarin itu dia ibarat naik ke padang gurun, dia bilang kayak gini, pengumuman, pengumuman. Wah, kalau semua udah bilang, ada satu orang bilang pengumuman, pengumuman, pasti semua orang ngumpul ya. Nah, pada waktu itu semua orang berkumpul waktu Yohanes bilang pengumuman, pengumuman kayak gitu ya. Semua orang kemarin itu berkumpul untuk mendengar pengumuman apa sih yang mau dikasih sama Yohanes Pembaptis kayak gitu kan. Nah, tadi di Alkitab kita bilang kayak gini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, setelah itu Yohanes bilang lagi, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Wah, jadi di sini Allah menyuruh Yohanes untuk menyiapkan jalan yang lurus untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Wah, Kak, kira-kira jalan kayak gimana ya? Harus kami bersihkan jalan raya yang di depan gereja 3 baru? Enggak ya, bukan kayak gitu maksudnya di Alkitab. Nah, persiapkan jalan untuk Tuhan itu maksudnya Tuhan mau Yohanes Pembaptis ajak semua bangsa-bangsa, ajak semua orang-orang ciptaan Tuhan untuk mau bertobat. Nah, bertobat itu gimana, Kak? Nah, misalnya adik-adik balita ada yang masih malas-malas bangun pagi ya kan. Nah, Tuhan mau adik-adik balita bertobat. Yang tadinya malas bangun pagi jadi cepat bangun pagi, enggak malas-malas lagi. Nah, itu salah satu ciri-ciri bertobat dari kebiasaan yang buruk ke kebiasaan yang baik. Nah, begitu juga dulu Yohanes. Yohanes mau semua orang-orang di seluruh dunia itu bertobat. Supaya apa? Supaya bisa menyambut kedatangan Allah yang kedua kalinya. Kak, kenapa harus bertobat, Kak, kalau mau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Iya, karena apa? Karena dengan kita bertobat, tadi dibilang di Alkitab, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau nanti Allah datang, dosa-dosa kita udah diampuni, kita bisa hidup kekal sama-sama sama Tuhan di surga. Nah, kalau kita nggak bertobat, Tuhan nggak mau nanti nerima kita di rumahnya di surga. Nah, jadi di situ Yohanes mau menyuarakan supaya semua orang mau bertobat, mau mempersiapkan diri untuk menerima datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke bumi. Nah, adik-adik, kan kita nggak tahu ya kapan Tuhan bakal datang. Seperti ini tadi kakak udah nyalakan lilin Advent. Tahun lalu juga kita udah nyalakan lilin Advent. Nah, Advent itu apa sih maksudnya, Kak? Nah, minggu-minggu Advent ini adalah minggu-minggu tanda kita mau memperingati kembali hari kelahiran Tuhan Yesus yang pertama dulu ke dunia ini. Sembari kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita mau mengulang lagi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, minggu ini kita udah sampai ke minggu Advent yang kedua. Artinya 2 minggu lagi setelah minggu Advent keempat, kita akan merayakan Natal. Nah, kakak mau tanya, dari berapa kali kita udah mengikuti Natal? Kira-kira udah ada belum ya perubahan di dalam diri adik-adik balita dan kecil? Coba di sini, siapa yang udah Natal 3 kali dalam hidupnya? Lebih guru. Iya ya, lebih ya. Yang udah Natal 5 kali. Coba angkat tangannya. Hitung dulu, ingat-ingat. Aku lebih, kata kakak-kakak yang kecil. Yang udah Natal 10 kali. Wah, keren ya, udah banyak Natal-Natal yang kita lalui. Pertanyaan kakak, kira-kira udah banyak yang kita lalui Natal, udah ada belum perubahan dalam kehidupannya? Yang tahun lalu malas, kira-kira tahun ini udah rajin belum ya? Ayo coba pikir-pikir, kira-kira aku udah berubah belum ya? Ayo coba pikir-pikir. Nah, di sini kakak mau lihatkan dulu gambar. Coba kita lihat ya. Ini adalah contoh anak yang nakal.
Siapa ya kira-kira sesuai sama gambar ini? Nakal, suka ganggu-ganggu temannya. Ayo, ada? Ini gambar berikutnya juga ada yang suka mengganggu temannya kalau lagi belajar. Siapa yang lagi belajar temannya di depan suka ngelemparkan penghapus, suka ngelemparkan pulpen. Ayo, siapa kayak gini adik-adik kecil? Nggak ada ya, kayaknya nggak ada ya. Nah, ini adalah gambar berikutnya yang suka marah-marah. Wah, adik balita, adik kecil, siapa yang suka marah-marah? Nah, nanti kayak gini, wajahnya nggak cantik, nggak ganteng lagi. Wah, terus ini lagi, siapa yang suka ngambek-ngambek? Siapa? Ayo. Coba tanya sama mama atau bapaknya di samping kiri kanan. Ma, aku suka ngambek. Kak, aku suka ngambek. Ayo coba, siapa ayo? Ini lagi yang paling sering kayaknya ini. Siapa yang sering cengeng-cengeng kayak gini, kayak yang digambar ini? Siapa? Wah, kalau kita masih hidup di kayak gambar-gambar yang udah guru tampilkan tadi, itu tandanya kita belum siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Berarti belum ada makna Natal yang lengket di hati kita selama ini. Berarti Natal yang selama ini kita lalui masih sia-sia. Berarti Natal selama ini cuma supaya baju baru, supaya udah nari-nari di gereja, kayak gitu aja. Nah, tadi Yohanes Pembaptis bukan mengajarkan seperti itu adik-adik. Yohanes Pembaptis mengajarkan kita untuk bisa berubah kayak gambar-gambar ini lagi. Nah, coba lihat. Ini ada anak periang yang selalu bawa kebahagiaan di sekitarnya. Selalu bawa bahagia sama teman-temannya, sama orang tuanya, yang gak suka lagi ngambek-ngambek, gak suka lagi cengeng-cengeng kayak yang tadi. Ini juga ada gambar yang saling mengasihi sama teman-temannya, kompak, gak suka berantem, gak suka jail-jail sama teman-temannya. Ini juga ada gambar yang sayang sama adiknya, kakak abang kecil yang punya adik-adik masih bayi atau balita. Siapa yang kira-kira udah sayang sama adiknya kayak di gambar ini? Wah, kakak yakin pasti banyak ya. Nah, ini juga ada yang terakhir gambar kakak, gambar sayang sama orang tua. Nah, kalau sayang sama orang tua, mau ikut ya apa yang diajari orang tua? Kalau adik balita disuruh makan, mau makan, nggak lari-lari, nggak harus mamanya kejar-kejar untuk kasih makan ya. Nggak boleh lagi kayak gitu. Oke, supaya sama kayak orang-orang yang udah dibaptis sama Yohanes Pembaptis tadi, mereka mau berubah, mereka mau menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke adik-adik, ini firman Tuhan yang kakak bawakan di minggu ini. Semoga kita semua bisa berubah, bisa bertumbuh dalam iman untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebelum kakak menutup khotbah kakak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas tadi firman yang sudah kami dengar mengenai Yohanes Pembaptis, di mana Bapa dia sudah dengan totalitas menyiapkan orang-orang untuk bisa mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan juga yang ajari adik-adik balita, adik-adik kecil supaya mereka juga mau mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Bapa. Tuhan yang berkati adik-adik balita dan kecil supaya mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang jelek, yang malas, yang suka melawan orang tua, yang cengeng, ke arah yang lebih baik lagi Bapa. Tuhan yang berkati mereka supaya bisa berubah menjadi anak yang patuh sama orang tua, menjadi anak-anak yang periang dan gak suka marah-marah lagi Tuhan. Tuhan yang bekerja Bapa agar kiranya firman ini dapat tumbuh di hati adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau angkat lagu pujian kita menaburkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan,
mari kumpulkan. Pasti ada hasil, hati pun senang. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan syafaat kita. Ayo ambil lagi posisinya yang paling baik, yang paling sopan untuk menghadap sama Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak lagi ada yang ngintip-ngintip ya. Nggak lagi ada yang lihat ke TV-nya atau ke handphonenya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas rezeki yang masih Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mengumpulkan sebagian dari yang ada pada kami. Kiranya Tuhan yang berkati Bapa, agar kiranya apa yang sudah kami kumpulkan dapat dipergunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik KAKR. Tuhan yang berkati kesehatan mereka, Tuhan yang berkati pelajaran sekolah mereka Bapa, agar kiranya semua baik-baik saja. Walaupun mungkin sekarang masih ada yang daring ataupun yang sudah mulai ke sekolah Bapa, kiranya Tuhan yang berkati agar mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati mereka pribadi lepas pribadi, supaya kiranya mereka dapat selalu membimbing dan mengajari anak-anak-Mu dalam lebih mengenal Engkau lagi lebih baik, dalam membimbing kami juga dengan sabar ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk guru-guru KAKR, terkhususnya guru-guru KAKR 3 baru. Tuhan yang berkati mereka Bapa, Tuhan yang berkati kami, agar kiranya kami dapat lebih lagi dalam melayani-Mu. Biarlah kami dapat melayani hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terkhusus juga dalam doa syafaat kami ini Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk persiapan Natal kami, baik yang sudah melakukan persiapan ataupun yang sedang dalam proses Bapa. Tuhan yang berkati pribadi lepas pribadi yang terlibat, kiranya semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Bapa, sehingga di hari hanya nanti kami dapat melaksanakan Natal dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada adik kami yang sakit Bapa, kiranya Tuhan yang urapi obat yang diminumnya, dokter yang mengobatinya Bapa, kiranya adik kami bisa lekas sembuh. Kami juga berdoa Bapa atau yang mungkin ada dalam minggu ini Tuhan Yesus yang berulang tahun, kiranya Tuhan yang tambahkan kesehatan kepada adik-adik kami yang berulang tahun, menambahkan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan lagi kepadanya Bapa. Bapa yang baik, ini doa dan harapan anak-Mu, kiranya Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, sekarang kita mau menyatakan tekad kita melalui lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa dulu seperti yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Oke adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, guru mau mengingatkan lagi untuk adik-adik balita dan kecil agar mengikuti ibadah Natal kita pada tanggal 11 pukul 4 sore melalui live streaming YouTube dan Facebook GBKP Runggun 3 Baru. Oke adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kita bernyanyi Happy Cuci Tangan. Happy ya, saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy happy ya, saya senang rajin cuci tangan. Makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun tak bisa melawan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Dadah. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia.